Kita hidup dalam dunia yang penuh tanda tanya. Sebuah peristiwa terjadi, seorang teman menjauh, pekerjaan hilang, kesempatan datang tiba-tiba, dan kita sering bertanya, apa maknanya? Namun, kebenaran yang kerap terlupakan adalah bahwa kita hampir tak pernah tahu dampak penuh dari sebuah kejadian, baik yang tampak menyenangkan maupun menyakitkan. Sesuatu yang terasa seperti bencana hari ini, bisa saja menjadi titik balik terbesar dalam hidup esok hari. Sebaliknya, hal yang dulu kita sambut dengan sukacita, bisa mengantar kita ke jalan yang tak terduga dan penuh luka. Ada kebebasan sekaligus ketidakberdayaan dalam menyadari satu hal penting. Kita tidak bisa mengendalikan hasil akhir dari semua yang kita lakukan. Kita bisa mencintai dengan sepenuh hati, bekerja sekeras mungkin, berdoa dengan khusyuk, dan tetap saja hidup bisa memberi hasil yang lain dari harapan. Disinilah paradoks kehidupan muncul. Kita bebas untuk berusaha, tapi tidak pernah sepenuhnya mengendalikan hasilnya. Pertanyaannya pun muncul, apakah makna itu ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan seperti harta karun yang tersembunyi? Ataukah justru makna itu diciptakan, dibentuk perlahan melalui lensa yang kita gunakan untuk melihat kehidupan? Hidup tidak selalu memberi penjelasan. Banyak kejadian yang datang tanpa konteks, tanpa alasan, tanpa kejelasan. Tapi justru disitulah kekuatan kita, dalam kemampuan untuk memberi makna, bahkan pada hal-hal yang tampaknya tidak bermakna. Makna bukanlah sesuatu yang selalu datang bersamaan dengan peristiwa. Ia seringkali datang jauh setelahnya, saat kita cukup tenang untuk merenung, cukup berani untuk melihat kembali, dan cukup bijak untuk memahami. Hidup mungkin tidak menawarkan jawaban yang pasti, tapi ia menawarkan kemungkinan. Dan dalam ketidakpastian itulah, kita mulai menyadari bahwa mungkin makna bukan sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang kita bangun dari serpihan pengalaman yang kita lalui. Manusia adalah makhluk pencerita. Kita tidak hanya mengalami hidup, kita juga menafsirkannya, merangkainya, dan membingkainya dalam bentuk narasi. Saat sesuatu terjadi, terutama hal-hal yang menyentuh hati atau mengguncang jiwa, kita secara naluriah mulai merajut benang-benang cerita. Ini memang sudah jalannya, atau, kalau itu tidak terjadi, aku tidak akan berada di sini. Kisah-kisah ini bukan sekadar penghibur atau pelarian. Mereka adalah jembatan antara kekacauan dan ketertiban, antara rasa sakit dan harapan. Mereka memberi struktur pada dunia yang seringkali tampak acak dan tidak adil. Bahkan ketika hidup berjalan tak sesuai harapan, cerita yang kita bangun membantu kita tetap berdiri, tetap percaya, tetap bergerak. Namun, penting untuk menyadari bahwa cerita-cerita itu tidak selalu benar. Mereka bukan fakta, mereka interpretasi. Kita memilih fragmen mana yang ingin kita sorot, dan mana yang ingin kita abaikan. Dan dalam memilih, kita secara tidak sadar membentuk identitas kita. Apakah kita korban dari masa lalu, atau pejuang yang bertahan? Apakah kita seseorang yang ditinggalkan, atau seseorang yang sedang belajar untuk mencintai diri sendiri? Narasi yang kita bentuk menentukan bukan hanya bagaimana kita melihat masa lalu, tapi juga bagaimana kita melangkah ke depan. Yang menarik adalah, narasi itu bisa berubah, dan ketika ia berubah, hidup pun terasa berubah. Kita bisa menenun ulang cerita kita, memberi makna baru pada pengalaman lama. Mungkin dahulu kita menganggap kegagalan itu sebagai akhir, tapi hari ini, kita bisa melihatnya sebagai awal dari kebangkitan. Manusia bukan sekadar makhluk yang hidup, kita adalah makhluk yang bercerita. Dan dalam cerita-cerita yang kita pilih untuk percaya, kita menciptakan dunia kita sendiri. Maka berhati-hatilah dengan narasi yang kamu rawat. Bisa jadi, di balik setiap kalimat yang kamu ulang dalam hati, tersembunyi kekuatan untuk menyembuhkan atau melukai. Sejak awal peradaban, manusia bertanya, apakah hidup ini sudah ditentukan, ataukah kita bebas memilih jalan kita sendiri? Dua pandangan besar lahir dari pertanyaan ini, yaitu takdir dan eksistensialisme. Pandangan takdir atau determinisme melihat hidup sebagai rangkaian sebab akibat.
Segalanya terjadi karena sesuatu sebelumnya menyebabkannya. Tidak ada yang benar-benar kebetulan, semua sudah tertulis, seperti naskah yang tinggal kita perankan. Dalam pandangan ini, kita adalah penumpang dalam kereta kehidupan, bergerak sesuai rel yang telah ada. Ada kenyamanan dalam berpikir bahwa semua yang terjadi memang sudah jalannya. Seolah apapun yang menimpa kita adalah bagian dari rancangan besar yang tidak bisa kita tolak. Namun, eksistensialisme datang membawa cahaya yang berbeda. Ia berkata bahwa hidup tidak memiliki makna bawaan. Kitalah yang harus memberinya makna. Tidak ada peta, tidak ada naskah. Justru dalam kehampaan itu, kita diberi kebebasan untuk mencipta. Kita adalah penulis, bukan hanya pemeran. Kita bisa bertanya, memilih, bahkan meragukan arah yang sedang kita tempuh. Kedua pandangan ini tidak selalu saling meniadakan. Mungkin ada hal-hal dalam hidup yang di luar kendali kita, seperti tempat kita dilahirkan, atau kehilangan yang tak kita minta. Tapi dalam batas-batas itu, tetap ada ruang untuk memilih bagaimana kita merespons, bagaimana kita menafsirkan, dan bagaimana kita melanjutkan. Hidup mungkin bukan teka-teki yang harus kita pecahkan untuk menemukan satu kebenaran mutlak. Mungkin, hidup adalah kanvas kosong yang menanti goresan kita. Kita bisa memilih warna, bentuk, dan arah sapuan kuasnya. Dan dalam proses mencipta itu, kita menemukan bukan hanya makna, tapi juga diri kita sendiri. Mungkin hidup bukan tentang menemukan jalan yang sudah ada, tapi tentang berani berjalan di tanah yang belum berpeta. Ketika kita menyadari bahwa hidup tidak datang dengan naskah baku, bahwa tidak ada alur pasti, tidak ada garis takdir yang harus diikuti, maka terbukalah sebuah ruang yang luas dan hening, yaitu kebebasan. Kita bebas memilih arah, merancang langkah, menciptakan kisah, tapi bersamaan dengan kebebasan itu, datang sesuatu yang sering kali lebih berat untuk ditanggung, yaitu tanggung jawab. Tanpa naskah, tidak ada yang bisa disalahkan sepenuhnya. Kita tidak bisa terus-menerus menunjuk pada masa lalu, keadaan, atau orang lain sebagai alasan. Setiap keputusan, setiap makna yang kita pilih untuk kita percayai, adalah milik kita. Dan justru disinilah letak kemanusiaan yang sejati, bukan pada kendali atas dunia, tapi pada tanggung jawab terhadap reaksi kita atas dunia. Ketidakpastian membuat banyak orang merasa gelisah. Kita ingin jaminan, kepastian, peta yang jelas. Namun hidup tidak pernah memberi kita semua itu. Ia memberi kita percabangan, keraguan, kejutan. Tapi di dalamnya, tersembunyi anugerah, yaitu kesempatan untuk benar-benar hidup, bukan sekadar menjalani skrip. Bayangkan hidup sebagai laut luas tanpa rute pasti. Kita tidak bisa mengendalikan arah angin atau datangnya badai. Tapi kita bisa belajar menavigasi. Kita bisa memilih kapan membuka layar, kapan diam di tempat, kapan berlayar meski takut. Kita tidak bisa mengendalikan riaknya, tapi kita bisa memilih bagaimana menavigasinya. Dan dalam setiap pilihan, ada makna yang kita ciptakan. Dalam setiap respons, ada jejak diri yang kita tinggalkan. Maka, jangan takut pada ketidakpastian. Takutlah jika kita menyerahkan kebebasan itu begitu saja, dan membiarkan hidup ditentukan oleh siapapun selain diri kita sendiri. Sebab mungkin, dalam kabut yang samar itu, kita akan menemukan bukan hanya arah, tapi juga keberanian untuk menjadi penulis jalan kita sendiri. Dalam hidup, seringkali bukan peristiwanya yang menentukan dampaknya, melainkan cara kita memandang peristiwa itu. Perspektif adalah kunci tersembunyi yang bisa mengubah tragedi menjadi pelajaran, kegagalan menjadi awal baru, dan luka menjadi kekuatan. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, namun keluar dengan kisah yang sangat berbeda, semua karena sudut pandang yang mereka pilih. Kita terbiasa percaya bahwa makna datang dari luar, bahwa sesuatu itu berharga karena memang begitu adanya. Tapi kenyataannya, makna adalah cermin dari dalam diri. Apa yang dulu kita anggap sebagai akhir dunia, kini mungkin kita syukuri sebagai titik balik.
Apa yang dulu kita ratapi, bisa jadi kini kita pahami sebagai hadiah tersembunyi. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai naskah yang kita harapkan. Namun di tengah kekacauan itu, kita selalu punya satu kekuatan, yaitu kemampuan untuk melihat ulang. Untuk menafsirkan kembali, membingkai kembali, dan dari situ, menciptakan makna yang baru. Kita tidak selalu bisa mengubah apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa mengubah cara kita memaknainya. Perspektif bukan tentang memaksakan positif pada hal yang menyakitkan. Ini bukan soal menyangkal luka atau pura-pura kuat. Ini tentang memberi diri ruang untuk melihat lebih luas, lebih dalam, dan lebih jujur. Kadang, dari titik terendah, pandangan kita justru menjadi paling jernih. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua kehilangan berarti akhir, dan tidak semua akhir berarti kehilangan. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa makna bukan warisan yang kita terima, melainkan sesuatu yang kita bangun, sedikit demi sedikit, melalui cara kita memilih untuk melihat hidup. Dan seringkali, ketika kita mengganti cara melihat, hidup pun ikut berubah. Setiap orang membawa cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, apa yang kita perjuangkan, dan kemana kita menuju. Cerita ini dibentuk sejak lama, oleh keluarga, budaya, pengalaman, bahkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Namun, seiring waktu berjalan, ada satu pertanyaan penting yang sering kita lupakan untuk ditanyakan. Apakah cerita ini masih cocok untukku hari ini? Banyak dari kita hidup dengan narasi yang sudah usang. Kita terus memeluk nilai yang dulu masuk akal, namun kini justru membatasi. Kita percaya bahwa harus selalu kuat, bahwa gagal adalah aib, bahwa hidup hanya berarti jika mencapai standar tertentu. Tanpa sadar, kita membiarkan kisah lama mengarahkan langkah kita, bahkan ketika hati kita telah berubah. Reevaluasi bukan tanda kelemahan, ia justru cerminan keberanian. Berani menatap dalam, bertanya ulang, dan mengakui bahwa tidak semua yang kita warisi layak untuk kita teruskan. Narasi apa yang saat ini aku pegang, apakah itu menggerakkan atau justru menghambat? Ini bukan sekadar pertanyaan, ini adalah kunci menuju kebebasan batin. Dalam proses ini, kita memberi diri izin untuk memilih ulang, untuk menyusun nilai baru, bukan berdasarkan harapan orang lain, tapi berdasarkan kejujuran pada diri sendiri. Mungkin dulu kita mengejar pengakuan, kini kita belajar menghargai ketenangan. Mungkin dulu kita takut terlihat lemah, kini kita tahu bahwa rentan juga adalah bentuk kekuatan. Kekuatan perspektif sejati terletak di sini, bukan hanya dalam cara kita melihat dunia, tapi dalam keberanian untuk melihat ulang siapa kita sebenarnya. Dan dari situ, membangun fondasi yang lebih otentik, lebih lembut, dan lebih jujur terhadap perjalanan hidup kita. Hidup bukan hanya tentang melangkah ke depan, tapi juga tentang berani berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan memilih ulang cerita yang ingin kita lanjutkan. Ada sesuatu yang dalam dan tak terucapkan tentang ketidaktahuan. Di dunia yang haus akan kepastian, tentang siapa kita, kemana hidup menuju, dan mengapa sesuatu terjadi, ketidaktahuan terasa seperti ancaman. Kita ingin jawaban, kita ingin alasan, kita ingin tahu bahwa segala sesuatu ada maknanya, ada logikanya, ada akhirnya. Tapi hidup, dengan segala misterinya, jarang memberi kejelasan secepat yang kita harapkan. Namun di balik kabut ketidaktahuan itu, tersembunyi sesuatu yang tak ternilai, yaitu kemungkinan. Ketika kita berhenti mencoba memaksa semua hal untuk masuk ke dalam kotak penjelasan yang rapi, kita mulai melihat bahwa kekacauan pun bisa menjadi bagian dari keindahan. Tidak semua harus dijelaskan, tidak semua harus dimengerti sekarang. Melepaskan kebutuhan akan kepastian bukan berarti menyerah, itu berarti memberi ruang untuk keajaiban. Kita membuka pintu untuk pertumbuhan, untuk kejutan, untuk perubahan yang tidak bisa kita prediksi. Kita belajar berdamai dengan tidak tahu, dan justru dari sana kita mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada pemahaman, kehadiran. Ketika kita menerima bahwa hidup tidak harus selalu masuk akal, kita mulai merasakan kebebasan baru.
bebas dari tekanan untuk selalu mengerti, selalu menjelaskan, selalu mengendalikan. Kita bisa hadir, utuh dan terbuka, di tengah yang belum jelas, di tengah transisi, di tengah perjalanan yang belum punya nama. Ketidaktahuan bukan kekurangan, ia adalah ruang yang belum diisi. Dan dalam ruang itu, ada potensi, ada kedewasaan yang tumbuh dalam diam, ada keindahan yang muncul bukan dari jawaban, tetapi dari keberanian untuk tinggal dalam pertanyaan. Mungkin yang membuat hidup begitu indah bukan karena kita tahu semua hal, tapi karena kita terus berjalan, meski tidak tahu kemana semuanya akan bermuara. Setiap orang memiliki luka, setiap orang pernah merasa kalah, tersesat, diremehkan, ditinggalkan. Dan seringkali kita menjalani hidup seolah-olah kita adalah akibat dari semua itu. Seolah-olah cerita kita sudah ditulis oleh tangan-tangan di luar diri kita, dan kita hanya bisa menerima alurnya. Tapi bagaimana jika itu tak sepenuhnya benar? Bagaimana jika kamu bukan korban dari keadaan, melainkan penulis dari kisahmu sendiri? Hidup memang tidak selalu adil, dan tidak semua hal yang terjadi pada kita adalah hasil dari pilihan kita. Tapi cara kita merespons, cara kita memberi arti pada setiap bab yang menyakitkan, itulah yang menentukan cerita besar yang sedang kita tulis. Dengan memaknai pengalaman, bahkan yang menyakitkan sekalipun, kamu mengambil kembali kendali atas jalan hidupmu. Menjadi penulis berarti berani mengambil pena dari tangan dunia dan berkata, "Ini hidupku, aku akan menulisnya dengan kata-kataku sendiri." Artinya bukan menyangkal masa lalu, tapi memeluknya dengan keberanian baru. Menulis ulang luka sebagai titik balik, mengubah duka menjadi kedalaman, menjadikan kehilangan sebagai ruang untuk tumbuh, bukan akhir dari segalanya. Dan dalam proses ini, pertanyaan pun bergeser. Bukan lagi, apa arti hidup? Sebuah pertanyaan besar yang seringkali membuat kita terdiam dalam kebingungan, melainkan, makna apa yang akan aku berikan pada hidupku hari ini? Pertanyaan ini tidak menuntut jawaban sempurna. Ia hanya mengundang keberanian untuk mulai, untuk memilih ulang, untuk mencipta di tengah ketidakpastian. Kita tidak bisa mengubah bab-bab yang sudah lewat, tapi kita bisa menentukan bagaimana cerita ini akan berlanjut. Kita bisa menulis dengan jujur, dengan lembut, dengan tekad. Dan mungkin, di akhir nanti, kita akan menyadari bahwa keajaiban terbesar bukanlah dalam kisah yang sempurna, melainkan dalam keberanian untuk menulisnya sendiri. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan atau makna ada di ujung jalan, di garis finish yang kita harapkan, di pencapaian yang kita impikan, atau di tujuan yang kita tetapkan. Kita membayangkan hidup kita akan lengkap saat kita akhirnya sampai di sana, baik itu rumah impian, pekerjaan yang sukses, atau hubungan yang sempurna. Namun, ketika kita tiba di tempat itu, seringkali kita mendapati bahwa kebahagiaan yang kita cari tak pernah benar-benar datang, atau mungkin hanya bertahan sementara. Hidup sebenarnya bukanlah tentang sampai di suatu tempat. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalani setiap langkahnya. Jika kita terus menunggu kebahagiaan datang hanya setelah mencapai tujuan, kita akan melewatkan banyak momen yang sebetulnya bisa memberi makna yang jauh lebih dalam. Kebahagiaan bukanlah hadiah yang diberikan di akhir perjalanan, tetapi sesuatu yang bisa ditemukan dalam setiap langkah. Dalam tawa yang sederhana, dalam pertemuan yang tidak terduga, dalam kedamaian yang datang ketika kita berhenti sejenak untuk menikmati apa yang ada di sekitar kita. Hidup tidak harus selalu dipahami dalam bentuk tujuan besar yang akan memuaskan segalanya. Hidup adalah tentang momen-momen kecil yang membentuk perjalanan kita, yang seringkali lebih berarti daripada tujuan itu sendiri. Makna hidup tidak datang dari pencapaian atau kesuksesan yang kita kejar. Makna ditemukan dalam cara kita menjalani hidup, dalam cara kita berinteraksi dengan dunia, dengan orang lain, dan dengan diri kita sendiri setiap hari. Dalam setiap keputusan, setiap napas, setiap langkah yang kita ambil, ada kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Mungkin, jika kita berhenti memfokuskan diri hanya pada tujuan akhir,
kita akan mulai merasakan bahwa kebahagiaan itu ada di sekitar kita, dalam perjalanan itu sendiri. Dan mungkin, hanya dengan demikian, kita bisa menemukan makna yang sejati dalam hidup, bukan di tempat yang jauh, tapi tepat di sini, di setiap momen yang kita jalani. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.